Jadi Bang Kamiso memang benar mau nembak kepalanya Bang? Waktu di kejadian Bang? Untuk sementara saya tidak bisa memberikan keterangan. Kenapa? Kenapa Bu disuruh Bu? Karena apa Bang? Pernah mereka itu semua anggota saya. Dan saya yang mengajak mereka. Ya, Maksudnya memang Abang pada saat itu mau nembak dia? Memang nembak korban di kepala sesuai dengan kronologi tadi? Memang ada niat abang membunuh yang korban pekerjaan apa sih? Pekerjaan apa sih? Abang? Jadi tadi yang dibilang dia ditembak itu Abang memang menyerahkan diri atau gimana Bang? Atau ditangkap? Nggak mau kasih setengah lagi? saya menyerahkan diri, Ah. tapi memang benar yang dikatakan oleh Bapak Kapolresta bahwa tidak di kantor polisi benar, Ya. tapi dengan cara menghubungi anggota kepolisian untuk tapi apa? Abang memang ngambil senjata polisi itu makanya ditembak kakinya? Abang di Tidak, tidak ada merebut senjata polisi. tidak. Tidak ada? Jadi ditembaknya itu kenapa Bang? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tapi nggak ada ngerebut? Tapi sesuai apa yang disampaikan oleh pada tanggal 29 pagi, nah istrinya mengetahui bahwa ada berita dan foto di media sosial yang menunjukkan bahwa suaminya itu sudah mengalami luka tembak di bagian kaki. Nah ini diketahui ada di Polsek Mercusuar. Nah jadi silahkan proses hukum klien kami, tapi tolong tegakkan juga keadilan bagi klien terhadap peristiwa yang terjadi. Yang pertama, bahwa klien kami ditembak duluan pada telapak kaki oleh oknum tersebut. Nah, tujuan merampaslah bahagian dari emosional yang tercipta pada kondisi sesaat. Nah, kalau memang klien kami memiliki niat untuk melakukan tindakan lebih dari itu, saya pikir dia sangat bisa. Kenapa? Dia kan disersi dari Brimob. Sangat mudah bagi dia karena sudah biasa menggunakan senjata, latihan dan sebagainya. Tapi tidak dilakukan. Nah, dan dia berniat baik mengamankan senjata personil tadi. Kenapa? Pada saat peristiwa itu masyarakat sangat ramai supaya tidak diambil orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak disalahgunakan. Nah, jadi kami tegaskan lagi bahwa kami akan melakukan langkah-langkah hukum untuk mewujudkan keadilan bagi klien terhadap peristiwa yang disampaikan tadi, karena keadilan itu milik semua, bukan milik seseorang atau milik siapapun. Silahkan proses hukum klien kami, tapi kita akan lakukan penegakan hukum juga terhadap peristiwa pidana yang dialami, khususnya terhadap 2 hari yang dia tidak diketahui di mana, ya, yang infonya dia dilakukan penganiayaan secara keji, kepalanya diikat, tangannya diborgol, dan ada di tokok ya mulutnya atau giginya sehingga sompel dengan senjata tumpul. Ini juga menurut klien itu adalah senjata api atau gagang senjata api. Nah, luka yang aneh juga adalah bagian dari luka itu yang dilihat oleh klien kami. Luka klien kami itu ditembak dari depan, berarti kakinya ditembak dari depan. Kalau dia melawan atau ingin melarikan diri, tentu itu bagian ya, logikanya adalah peluru itu dari belakang. Nah, yang terakhir mau saya sampaikan adalah sangat tragis bahwa sampai dengan saat ini tadi kami mendapat informasi bahwa proyektil ya, peluru-peluru yang ada di kaki klien kami itu sampai saat ini tidak dikeluarkan atau tidak diambil dan dibiarkan begitu saja. Ini kami pikir juga perlu menjadi perhatian. Ya, silahkan saja dilakukan proses hukum, asas presumption of innocence tetap dihargai. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kemanusiaan dan hak dia untuk dirawat serta dikeluarkan terus kami pikir harus dilakukan. Ini sudah berapa hari. Nah, ini bagian-bagian yang akan kami lakukan dan kami akan tempuh langkah-langkah yang diperlukan secara tindak. Menyerahkan diri kan dia ada menghubungi top rekannya, Iya. Kenalannya lah kita bilang, inisial R. yang bertugas di Polsek Mercusuar. Kemudian dijemput sama personel tersebut. Nah, kemudian 2 hari kemudian dikabarkan dia ditembak. Ya. Nah, pada saat ditembak itu, apakah pihak keluarga itu ada mengetahui, Bang? Ya. Saya luruskan lagi bahwa personil yang dikenal tadi bukan inisial R. Inisial R itu adalah orang yang menelepon personil Polsek tadi. Ya. Lo saksi, Bang ya? Saksi. Dia yang menelepon
dijanjikan bertemu di depan masjid di dekat Sempali, ya, dan diketahui persis bahwa itu sudah dibawa, dan oleh personel tadi ya, disampaikan bahwa ini akan dibawa ke Polsek, dan saudara R mengetahui betul bahwa itu diucapkan akan dibawa ke Polsek Setuan. Nah setelah itu inisial L tadi juga di BAP di Polsek. Nah sayangnya ketika dia mencari informasi ini nggak diketahui kemana klien kami selama 2 hari, termasuk juga rekan kami Saifullah yang pada tanggal 28 ya, berkunjung ke Polsek untuk mencari tahu informasi. Nah ternyata memang tidak ada informasi yang didapat keberadaan Kamiso. Bang, tadi ada pernyataan dari Kapolres yang mengatakan bahwasannya tersangka Kamiso ini ada menodongkan senjata ke arah kepala. Nah, berdasarkan keterangan kami, klien kami tidak membantah dan tidak ada melakukan hal yang disampaikan demikian. Harapan abang ke depan sebagai penasihat hukum dari tersangka? Ya, kami sangat mendukung proses penegakan hukum terhadap klien, dan klien kami juga sangat siap untuk itu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi peristiwa pidana yang dialaminya itu juga adalah suatu bentuk keadilan yang harus diperjuangkan. Jadi keadilan itu saya katakan milik semua orang, ya, milik semua orang, termasuk juga klien kami. Silakan lakukan proses hukum, tapi terhadap peristiwa pidana ya, yang dialami oleh klien kami ini tidak boleh diabaikan. Termasuk juga sampai saat ini proyektil peluru itu masih ada bersarang di kakinya. Langkah apa bang kira-kira? Apakah ada langkah untuk membuat laporan ke Propam Polda? Nah, kami akan lakukan beberapa perangkat, termasuk juga membuat laporan ke Polda, ke Komnas HAM, dan mohon perlindungan hukum ke Kapolri atas peristiwa ini.